Halo, halo, halo. Ketemu lagi di dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ya. Ini udah Petrikor yang ke-12, satu seri ya. Ah, untuk Petrikor kali ini, aku mau membahas tentang bilangan. Jadi ada tulisannya bagian pertama ya, karena mungkin kita akan lihat bagian keduanya somehow ya. Nah, untuk bagian pertama kita akan membahas bilangan dari 1 sampai 9 dan 0. Jadi yang satu digit ya. Ada 10. Jadi biasanya kita 5 kata ini ada 10 nih ya. 2 kali lipatnya. Nah, ini cepetan aja ya. Jadi tapi kenapa sih bilangan ya? Bilangan ini kayak mungkin perpotongan atau irisan antara literasi dan numerasi ya di sini jadinya, padahal dua-duanya sama-sama tentang bahasa kan ya, dia bahas bahasa. Oke, jadi ini semacam aku pengen mengulik gitu, ngulik menggali perspektif etimologi dari bilangan, karena ini udah 12, seri ke-12 tuh menurutku milestone gitu ya, bilangan. Oke, langsung aja. Satu, jadi ini nanti kita akan bandingkan dengan eh, Proto-Austronesiannya, PAN ini ya. PAN ini Proto-Austronesian itu eh, yang cukup tua di daerah ya Indonesia ya. Jadi ini adalah bahasa yang istilahnya akar, kalau kita tarik akarnya banyak kata yang berasal dari proto, aslinya sih Melayu ya. Tapi ini lebih tua ya. PAN tuh lebih tua dari proto Melayu Polinesian. Ini jangkauannya lebih luas ternyata ya. Dan untuk angka satu, bilangan ya. Bilangan satu, bukan angka ya nanti. Urusannya belakangan itu. Angka itu simbolnya, bilangan itu katanya. Esa. Jadi PAN tuh punya esa, tapi dalam bahasa sehari-hari di Proto-Western Melayu Polynesian, Indonesia bagian barat basically, itu sa itu ya kependekan dari esa, isa itu tadi. Tu itu kata tunjuk ya, itu gitu. Jadi yang satu tuh maksudnya ya ada one gitu, yang satu itu gitu. Jadi sehingga satu tuh asalnya dari situ. Kita punya akar Proto-Austronesianya. Dua juga sama, ini tulisannya ada S kapital di sini tapi ini nggak dibaca aslinya. Jadi ini lesap aja dua. Proto Melayunya juga dua, pakai H ya, dua. Masih bertahan sampai sekarang bahasa Indonesia dua akarnya dari 7.000 tahun yang lalu ya, Proto Austronesian. Tiga, ini cukup menarik di bahasa Indonesia. Eh, yang kita ambil itu PWMP, bukan PWMP, PWMP masih telu ya, telu. Jadi kalau di Jawa masih tiga itu telu di Jawa, itu masih sesuai dengan bertahan dari 7.000 tahun yang lalu. Proto Austronesianya telu, cuman yang dipakai di bahasa Indonesia itu dialek Minangnya, dan ada Iban dan sekitar situlah ya, apa, Sumatera Kalimantan Barat gitu. Di sana tiga tigo gitu, itu eh, semacam perubahan fonologi dari telu sebenarnya. Telu, tegu, tigo gitu, tigo. Jadi itu eh, masih ada keterkaitannya gitu. Telu, tigo gitu. Jadi dia fonologinya berubah sedikit mungkin untuk menghaluskan atau bagaimana, kurang tahu. Empat itu juga bertahan. Ini S-nya kapital bisa lesap. Empat. Proto Melayu Polinesianya juga empat. Empat. Kemudian di penulisan bahasa Indonesia ada ketambahan huruf M ya, empat jadi empat.
5 juga bertahan. Ini menarik karena ada makna yang lain selain bilangan 5 itu ya jumlahnya 5 kita tahu karena tangan kita umumnya jumlahnya 5. Jadi H5 dalam Proto-Austronesian itu adalah tangan aslinya ya. Karena jarinya ada 5, itulah 5. Sampai sekarang bertahan 5. Jadi ini tidak mengalami banyak perubahan. 6 juga demikian, walaupun di Proto Melayunya vokal keduanya itu jadi 6, sama seperti di Jawa lagi ya. Jadi Jawa cukup banyak meretain bilangan-bilangan dari Proto-Austronesian. Di Proto Melayu mulai A6 gitu, 6, A6. Bahasa Indonesia jadi 6. Nah, dari 1 sampai 6 kita bisa melihat bahwa cukup konsisten bilangan itu dari bahasa yang arkaik kuno gitu ya. Proto linguisnya, proto Austronesianya masih bertahan sampai bahasa Indonesia. Nah, mulai dari 7 ini nanti ada yang lucu-lucu gitu ya. Aslinya pitu, di bahasa Jawa juga masih pitu. Jadi di Proto Austronesianya pitu, Jawanya juga pitu, Old Malayunya mengadopsi Sanskrit Saptam. Ini menarik kalau teman-teman lihat eh, prasasti Kedukan Bukit ya. Jadi ada salah satu prasasti yang isinya itu tentang pendirian Sriwijaya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu isinya angka-angka gitu. Jadi dia cerita tentang pimpinannya bermarching gitu ya, apa berbaris menuju suatu tempat membawa ribuan tentara dan berapa ratus peti gitu. Jadi itu isinya angka-angka. Angka 7-nya di situ Saptam ya. Masih old apa Melayu kunonya itu masih adopsi Sanskrit. Tapi kita pakainya 7 gitu. Beberapa menghipotesanya itu dari pitu sebenarnya, pitu terus ya dari pitu jadi 7. Cuman kok saya orangnya skeptis ya. Saya punya hipotesa sendiri karena lebih dekat ke Hokian gitu. Hokian punya ya angka 7-nya sendiri cuman cheat gitu ya, cheat. Cuman kalau ditambahin kata number gitu atau angka di depannya, kepala 7, dan 7 ini di tradisi Hokian sakral karena untuk peringatan kematian sama ya kayak di Jawa juga 7 harian gitu ya. Di kebudayaan Hokian juga begitu. Mereka punya Tauchi. Nah, ini secara fonologi jadi bunyi itu lebih masuk akal sebenarnya daripada asalnya pitu ataupun saptam kan. Tauchi itu 7. Itu lebih masuk lah. Nah, itu ya. Jadi ada ini hipotesis saya sih. Ada kemungkinan karena Saptam Saptam ini Old Malayu ini kan sudah 600 CE ya, sudah 600 tahun 600-an abad ke-7 gitu. Mereka pakainya Saptam tapi di bahasa Indonesia pakainya 7. Jadi di antara tahun 700 atau 600 700 sampai 1000 berapa? 900 ketika kita memutuskan pakai bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda itu kita mengadopsi 7 itu dari tempat lain gitu kayaknya ya. Karena kalau dari Melayu sih Saptam gitu. Sapta. Oke. Lanjut. 8. 8 Proto Austronesianya Wolu, Walu, Wolu Jawa ya Walu. Nah, PMP-nya ini yang menarik. Proto Melayu Polinesianya adalah cara orang Proto Melayu, jadi bukan Proto Austronesia tapi Proto Melayu. Bilang 8 itu 24. Bukan 24 ya. 24 gitu. 2 times 4. 24 yang ada 2 kali gitu. Jadi 24 itu jadi 2 lipat atau 2 ya kayak gitulah. 2 kali 4 gitu ya. Jadi 2 kali 4 itu lesap jadi 8. Artinya dari kata 8 sendiri kita ngerti Proto Melayu tuh udah bisa hitung-hitungan matematika gitu ya.
Karena untuk mengekspresikan bilangan 8 pun dia mengelompokkan, oh ini ada 4 dua kali gitu. 8. Menarik ya. Lucu lagi 9. 9 itu kalau Proto-Austronesianya Iwa, S-nya seperti tadi, Lesap, Siwa, Iwa, Siwa. Bahasa Jawanya Songo karena aku nggak tahu itu nggak belum ku trace dari mana. Yang jelas mereka tidak memakai Siwa karena itu nama dewa. Eh, jadi sakret gitu ya, sakral. Di Proto Melayu lucu lagi. Jadi dia Proto Melayu itu sebilang. Sebilang itu satu kurang dari yang 10. Kalau tadi dia apa namanya mengelompokkan empat gitu, 2 4. Bayangin kalau Anda punya dua tangan terus bilang 4 dan 4 kan jadinya 8 ya, 4 4 gitu. Kalau 9 itu 10-nya kurang satu. Tangan Anda jarinya 5 untuk satu tangan, dua tangan itu 10. Ada nanti ya di bagian berikutnya memang 10 itu eh, Proto Austronesian, Proto Melayu. Nah, 9 itu satu kurangnya dari 10. Bilang sendiri itu cara kita to count sebenarnya, count bilang. Bilangan itu bagaimana kita menyebutkan jumlah atas sesuatu itu bilangan. Menyebut jumlah itu bilang. Jadi 9 itu satu kurangnya dari 10 maknanya ya. Satu kurangnya dari satu satu bilang mundur dari 10, jadi ya 10 kurang satu gitu 9. Nah oke, asik ya. Jadi yang 8 itu 2 kali 4, 9 itu satu kurangnya dari 10. Nol kita ndak punya aslinya. Jadi nol itu di Proto-Austronesianya tidak ada konsep angka atau bilangan nol ya. Jadi nggak ada konsep bilangan nol di Proto-Austronesian. Nenek moyang kita tidak mengenal konsep nol. Dapatnya nol dari Belanda, dari Dutch, dari nul. Nullus Latin, Latin dapatnya dari Arab ya, waktu Renaissance. Arab dapatnya dari India ya. Jadi konsep bilangan nol itu aslinya memang dari kebudayaan Lembah Sungai Indus. Mereka punya konsep sunya itu ketiadaan gitu, dan itu dimasukkan dalam apa ya istilahnya, cara mereka dealing with math gitu ya, dealing with numbers gitu. Mereka memasukkan itu konsepnya. Jadi seperti apa siapa Al-Khwarizmi itu belajar dari matematikawan India gitu ya, dan membawa itu jadi di dalam aljabar gitu. Jadi nol kita tidak punya, dapatnya dari Belanda, dan itu pun sebenarnya ya berangkai-rangkai konsepnya sendiri datangnya dari India, dari matematikawan India. Cuma nggak langsung datang dari India ke Indonesia, jadi India, Arab, Eropa, barulah ke Indonesia konsep nol gitu ya. Oke, seru ya. Ternyata nenek moyang kita itu sudah mengenal bilangan ya. Jadi 7.000 tahun yang lalu loh, ini Proto-Austronesian ya. Proto-Austronesian ini 7.000 tahun yang lalu. Ya hampir mirip-mirip sama kebudayaannya. Mungkin kalau 7.000 itu ya udah apa Sumeria ya, Sumeria di sana di Timur Tengah mulai ada kebudayaan Sumeria. Udah mengenal bilangan gitu, walaupun belum ngerti nol ya. Udah mengenal bilangan. Mereka ketika keseharian dealing with something, ingin menyebut ini jumlahnya berapa, mereka punya kata untuk itu. Nah, asiknya lagi di dalam bahasa Indonesia, ketika ngomong soal bilangan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, itu asalnya itu bukan hanya dari satu sumber saja akarnya gitu ya.
kita bisa lihat ada akar lokal, dialek Minang, dialek Iban ya, untuk angka berapa tadi? 3 gitu. Itu lokal Minang. Ada yang asalnya memang dari kebanyakan rootnya Proto-Austronesian, root nenek moyang. Ada yang dari Hokkien, 7. Ada yang dari Belanda, dan itu dari India juga kan, India, Arab, Belanda tadi, 0 gitu. Dan ada yang istilahnya apa? Nenek moyang kita yang lebih muda sedikit gitu ya, Proto Melayu itu kan 6.000, 5.000, 6.000 tahun yang lalu. Caranya mereka membilang itu penuh kreativitas ya. Jadi 2 kali 4 tuh jadi 8, dan 10 dikurangin 1 jadi 9. Satu kurangnya dari 10. Artinya apa? Artinya ya nggak primitif-primitif amat ya. Beragam dan tidak primitif. Gitu ya. Jadi mungkin itu untuk Petrikor kali ini. Ngulik bilangan, dan ternyata em, seru ya, kita bisa lihat bahwa bilangan itu cermin keberagaman dan cermin bahwa nenek moyang kita itu cerdas. Ya, gitu aja. Sampai ketemu. Semoga ya ini udah satu set 12. Di Petrikor selanjutnya mungkin season baru ya. Bye bye.